Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian berpikir ketika kita melakukan kegiatan fisik seperti berjalan, menulis, dan lainnya, kira-kira apa ya yang menggerakkan tubuh kita? Betul sekali, karena ada yang namanya sistem, lebih tepatnya sistem gerak. Nah, kali ini kita akan belajar sistem gerak manusia. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan sistem gerak? Nah, sistem gerak ini merupakan kerjasama antara organ-organ gerak sehingga bisa menciptakan gerakan yang dapat membantu aktivitas manusia. Sehingga dengan adanya sistem gerak ini, kita dapat melakukan aktivitas. Hal ini juga berkaitan dengan fungsi dari sistem rangka. Maka, apa aja sih fungsi sistem gerak ini? Secara umum, sistem gerak berfungsi untuk menggerakkan tubuh, sehingga kita bisa beraktivitas, berlari, menulis, makan, dan lain sebagainya. Kemudian melindungi organ dalam seperti paru-paru, jantung, ginjal, dan lain sebagainya, serta menjaga postur dan keseimbangan tubuh kita sehingga kita bisa berdiri dengan tegak. Itu adalah fungsi umum dari sistem gerak. Nah, kita bergerak itu karena ada yang namanya alat atau organ sistem gerak. Kalian tahu nggak sih bahwasannya organ sistem gerak ini terbagi menjadi dua loh. Yang pertama ada organ gerak aktif berupa otot dan yang kedua organ gerak pasif berupa rangka. Kira-kira kalian punya dua organ ini nggak ya? Nah, otot itu sebenarnya apa sih? Otot itu sebenarnya adalah daging. Jadi tidak hanya orang yang suka nge-gym aja ya yang punya otot, tapi kita juga punya yang namanya otot. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, mari kita bahas satu persatu dan kita akan bahas terlebih dahulu yang namanya gerak aktif atau otot. Otot atau sering juga disebut dengan muskulus, di mana otot ini merupakan sekumpulan jaringan yang ada dalam tubuh dan berfungsi untuk menggerakkan tubuh. Otot dalam tubuh kita itu terbagi menjadi tiga loh. Yang pertama ada otot lurik atau otot rangka. Cirinya berbentuk silinder panjang, inti selnya di tepi, bekerja secara sadar, dan mudah lelah. Contohnya otot yang ada pada dada, kemudian otot yang ada pada lengan, pada kaki, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada otot jantung. Tentunya kalau otot jantung ini letaknya di mana ya? Pasti di jantung. Betul sekali. Ciri dari otot jantung ini yang pertama bentuknya silinder panjang. Inti selnya juga sama nih di tepi. Tapi bedanya kalau misalkan otot jantung ini tidak bercabang serta bekerja secara tidak sadar dan tidak mudah lelah. Bayangkan kalau misalkan otot jantung ini bekerja secara sadar, kita harus memerintahkan ke jantung kita untuk memompa darah. Sehingga kita patut bersyukur loh. Kemudian otot yang ketiga atau otot yang terakhir itu ada otot polos. Cirinya pertama bentuknya bergelondong, kemudian panjang, memiliki inti sel di tengah, bekerja secara sadar dan tidak mudah lelah. Contohnya pada apa ya? Contohnya pada otot organ-organ dalam seperti otot yang ada dalam usus halus, usus besar, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah macam-macam dari otot atau muskulus. Lalu, bagaimana sih otot ini bekerja? Nah, otot bekerja ini berhubungan dengan sifat kerja otot, di mana sifat kerja otot dibagi menjadi dua loh teman-teman. Yang pertama itu otot bersifat antagonis, di mana otot bersifat antagonis ini merupakan kerja dua otot yang berlawanan. Apabila satu otot berkontraksi, maka otot lainnya berelaksasi. Contohnya apa? Gerakan menunduk dan menengadah. Kemudian yang kedua itu ada sifat kerja sinergis, yang mana sifat kerja sinergis ini merupakan cara kerja dua otot yang bersifat saling kerjasama. Contohnya adalah otot pronator dan quadratus yang menimbulkan gerakan menelungkup dan menengadah pada telapak tangan. Itu merupakan sifat kerja otot sehingga otot dalam tubuh kita ini bekerja menghasilkan suatu gerakan. Yang selanjutnya yaitu organ gerak pasif berupa rangka atau skelet atau disebut juga dengan skeleton. Rangka ini merupakan sekumpulan tulang yang memiliki fungsi untuk menyimpan bahan mineral, tempat pembentukan sel darah, tempat melekatnya otot rangka, melindungi tubuh yang lunak dan menunjang tubuh. Di mana tulang antara orang dewasa dengan bayi itu berbeda loh, yang mana bayi memiliki 270 sampai 350 tulang, sedangkan ketika dewasa itu 270 tulang.
Nah, karena tulang ini sangat banyak, untuk memudahkan kita mempelajarinya, mari kita kelompokkan tulang ini. Pertama, mari kita lihat kelompok tulang berdasarkan zat penyusunnya. Terdiri dari tulang rawan atau kartilago, yang mana tulang rawan ini juga dibedakan menjadi 3 macam loh. Yang pertama, ada tulang rawan hialin. Ada yang tahu contohnya pada apa? Yap, betul sekali, pada permukaan tulang persendian. Lalu yang kedua ada tulang rawan elastis. Contohnya pada apa ya? Betul sekali, pada daun telinga dan juga pada hidung. Lalu yang ketiga, tulang rawan fibrosa. Contohnya pada ruas-ruas tulang belakang dan tulang keras atau osteon. Nah, tulang keras ini yang sering kerap kali kita sebut sebagai tulang loh. Jadi, tulang keras ini tuh terbagi menjadi 2 teman-teman. Ada tulang kompak, cirinya terdapat sistem Haphers mengandung zat kapur, fosfat, dan serabut kolagen. Yang kedua, ada tulang spons, di mana tulang spons ini tidak terdapat Haphers, mengandung sungsung tulang, dan sel lemak. Itu adalah kelompok tulang berdasarkan zat penyusunnya. Yang selanjutnya, mari kita lihat kelompok tulang keras atau tulang sejati berdasarkan apa nih? Berdasarkan bentuknya. Jika dilihat berdasarkan bentuknya, maka tulang sejati ini tuh dibagi jadi 4 loh teman-teman. Yang pertama ada tulang tak beraturan. Jika dilihat dari gambar ini, kira-kira contohnya pada tulang apa ya? Betul sekali, contohnya pada ruas tulang belakang. Lalu ada tulang pipih, di mana tulang pipih berdasarkan gambar ini contohnya pada apa ya? Betul sekali, pada tulang dada. Lalu ada tulang pipa, ciri dari tulang pipa ini tuh memanjang. Contohnya pada apa nih? Sudah ketebak dong dari gambarnya, apa ya? Betul, tulang paha dan tulang betis. Lalu ada tulang pendek. Dari namanya aja kita udah tahu bahwasannya tulang ini memiliki ukuran atau bentuk yang pendek-pendek. Contohnya dari gambar ini ada yang bisa nebak gak ya? Apa sih contohnya? Betul sekali, pada tulang pergelangan tangan dan tulang pergelangan kaki. Itu adalah kelompok tulang sejati berdasarkan bentuknya. Nah, sekarang mari kita lihat kelompok tulang sejati berdasarkan fungsinya. Dilihat dari fungsinya, tulang sejati ini tuh dibagi menjadi 2 kelompok loh. Ada yang tahu apa aja nih? Oke, yang pertama itu kelompok apendikular atau tulang yang berfungsi sebagai sumbu tubuh. Terdiri dari apa aja ya? Ada yang tahu nggak nih? Oke, ada tulang kepala, tulang dada, dan tulang belakang. Lalu kelompok yang kedua, kelompok rangka aksial yang berfungsi sebagai alat gerak, terdiri dari alat gerak atas dan alat gerak bawah. Nah, karena tulang ini sangat banyak, aku ada tips nih buat kalian supaya lebih cepat menghafal tulang-tulang dari tubuh manusia. Untuk itu, simak baik-baik ya. Mari kita belajar sistem rangka manusia. Rangka manusia ada 2 bagian. Rangka manusia ada 2 bagian. Aksial, aksial ada di tengkorak dan bagian
Bisa ya, tulang yang satu dengan tulang yang lainnya terhubung. Apa ada yang menghubungkannya? Yap, betul sekali jawabannya. Jadi, tulang yang satu dengan tulang yang lainnya itu dapat terhubung karena ada suatu penghubung yang dinamakan dengan sendi. Di mana sendi ini terbagi menjadi tiga macam loh. Yang pertama ada sendi fibrosa atau disebut juga sendi mati. Karena apa? Karena sendi ini tidak dapat bergerak. Contohnya pada apa nih? Contohnya ada pada sutura atau sendi yang berada di antara tulang-tulang tengkorak. Kemudian yang kedua, itu ada sendi kartilago, di mana sendi ini dapat sedikit bergerak. Contohnya pada sendi-sendi kostokondral. Lalu ada juga sendi sinovial, di mana sendi sinovial ini tuh banyak sekali macam-macamnya. Seperti apa? Nah, sendi ini juga yang paling kita kenal atau yang tidak asing di kalangan kita. Seperti apa nih? Seperti sendi putar, sendi geser, sendi peluru, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah macam-macam sendi, di mana sendi ini tuh berfungsi untuk menghubungkan antara tulang satu dengan tulang yang lainnya, sehingga terbentuklah suatu gerakan. Sehingga kita dapat melakukan gerakan seperti menelungkupkan tangan, menengadahkan kepala, kemudian gerakan melurus, kemudian gerakan berputar, dan lain sebagainya. Itu adalah bantuan dari yang namanya sendi. Lalu, bagaimana ya keterkaitan setiap struktur, terutama dalam merespons stimulus eksternal dan internal? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem gerak manusia ini tuh terdiri dari tiga komponen utama, yaitu tulang, otot, dan sendi. Ketiga struktur ini bekerja sama dalam merespons stimulus baik dari lingkungan ataupun dari dalam tubuh itu sendiri. Yang mana tulang sebagai rangka tubuh, dia akan memberikan bentuk dan kekuatan bagi tubuh serta menjadi tempat melekatnya otot. Saat menerima stimulus seperti tekanan atau benturan dari luar, tulang bisa mengalami perubahan posisi atau bahkan penyesuaian dalam struktur melalui proses regenerasi sel. Lalu, otot sebagai penggerak, di mana otot berperan dalam menghasilkan gerakan dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Respon otot terhadap stimulus eksternal bisa berupa refleks, misalnya saat menyentuh benda panas, otot secara otomatis menarik tangan. Sementara itu, stimulus internal seperti kebutuhan tubuh akan energi atau perubahan suhu bisa memengaruhi ketegangan otot. Yang terakhir, sendi sebagai penghubung. Sendi memungkinkan fleksibilitas dalam gerakan, berfungsi sebagai titik temu antara dua tulang yang bisa bergerak. Ketika ada stimulus dari luar, seperti perubahan medan atau kebutuhan untuk berlari, sendi beradaptasi untuk mendukung gerakan yang lebih cepat atau stabil. Respon terhadap stimulus ini melibatkan sistem saraf yang mengirimkan sinyal ke otot dan tulang untuk bereaksi sesuai dengan kebutuhan tubuh. Contoh nyatanya adalah refleks lutut saat ditekuk oleh dokter, atau cara tubuh menyesuaikan postur saat berjalan di permukaan yang tidak rata. Dengan koordinasi yang baik antara tulang, otot, dan sendi, tubuh bisa bergerak dengan efisien dalam berbagai kondisi. Oke teman-teman, semua pembahasan kita sudah bahas mulai dari pengertian sistem gerak, fungsi dari sistem gerak, kemudian organ atau alat pada sistem gerak, serta ternyata seluruh komponen pada sistem gerak ini saling berkaitan untuk apa? Untuk keberlangsungan adanya sistem gerak ini. Nah, sekian yang dapat aku sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Mohon jika ada yang masih kebingungan atau ada yang salah atau ada yang kurang, boleh dikoreksi di kolom komentar ya. Sekian dari aku, terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya.